Kita ketahui bersama bahwa kenaikan kasus positif yang tajam menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit juga semakin meningkat. Iya, boleh perkenalkan diri dulu nggak Kak? Iya, jadi Kak Ira ini kan sebagai tenaga kesehatan di Wisma Atlet ya? Iya Kak. Nah, jadi aku mau nanya nih kan seputar kegiatan aktivitas Kak Ira sebagai nakes di Wisma Atlet nih apa aja sih Kak? Aktivitas aku di Wisma Atlet itu merawat pasien. Kebetulan aku jaga di ruang perawatan. Nah, di situ aktivitas aku seperti biasa merawat pasien, ngasih obat, terus kalau misalkan dia ada keluhan seperti sesak atau lainnya, pasti kita kan harus cepat-cepat bertindak. Gitu. Ya sama seperti halnya di klinik lain sih, merawat pasien-pasien dan ini lebih spesifik ke pasien COVID karena rumah sakit. Gitu. Nah Kak mau nanya ini kan kasus COVID harian di Jakarta ini kan lagi melonjak banget kan Kak. Nah ada perbedaan nggak sih aktivitas Kak Ira dari sebagai nakes di Wisma Atlet sejak kemarin yang mulai melanda itu COVID-nya dan sekarang naik gitu, itu perbedaan aktivitasnya apa aja sih Kak? Kalau sekarang lebih banyak tindakannya mungkin ya. Dari misalkan biasanya kita yang satu lantai, kebetulan aku jaga di satu lantai itu bisa dari sekitar 50 sampai 60 pasien. Nah, yang tadinya kalau hari-hari biasa kita ada observasi pasien yang berpasangan satu oksigen cuma 2-3 orang, bisa sampai 5, bahkan per lantai itu ada yang sampai 9 orang. Yang harusnya nanti pasien itu dibawa ke ICU atau ICU intensive care itu Nah, lebih lagi yang tadi kita nggak harus bawa oksigen setiap waktu, sekarang kita nyari-nyari oksigen. Nyari-nyari oksigen dalam artian oksigen itu per pasien cepet banget habis. Jadi kita gimana caranya oksigen mereka habis dan mereka butuh untuk naikin saturasi karena mereka desaturasikan yang saturasi turun. Jadi harus cepet-cepet bertindak. Lebih lagi paling banyak tindakan, lebih banyak tindakan lagi sekarang. Gitu. Dan untuk pasien-pasien dari kelonjakan kasus COVID harian ini tuh kebanyakan dari varian baru corona ini apa bagaimana sih Kak? Kalau di sini kan kita nggak mendeteksi untuk varian-variannya ya Kak. Cuma dari tanda gejalanya sih memang lebih banyak sekarang. Kayak lebih jadi cepat desaturasi, kalau maksudnya tuh saturasinya turun seperti itu, lebih terdetek cepat, lebih banyak tumbuhan seperti sesak, pusing, mual, itu lebih banyak pasien yang merasakan seperti itu. Gitu sih. Gitu. Nah, bisa diceritakan juga nggak sih Kak beban dari Kak Ira sendiri sama teman-teman nakes lainnya gitu selama kenaikan COVID di ibu kota ini apa aja sih Kak gitu? Apakah misalnya lebih menguras tenaga Kak Ira gitu yang harusnya waktu istirahat Kak Ira lebih banyak gitu, jadi lebih terkuras karena banyaknya pasien yang datang gitu kan?
Ya, itu salah satunya. Biasanya mungkin kita habis dinas, terus kita bisa ya istirahat atau kumpul sama teman gitu. Ini kita cuma benar istirahat aja, makan istirahat kayak gitu. Badan lebih terasa kerja lebih gitu. Terus untuk apa namanya, teman-teman sendiri paling yang ngerasain waktunya lebih banyak di sana sedikit, kayak misalkan tadinya kita harus pulang jam 9, jadi ada pulang yang jam setengah 10 karena beberapa kerjaan mungkin belum selesai dan harus dioperasikan kayak gitu. Gitu. Nah Kak, ada nggak sih ini Kak untuk perbedaan COVID yang sebelumnya sama yang varian-varian baru ini gitu, gejala-gejalanya? Sebenarnya untuk dari gejala itu sama aja, paling kayak ada beberapa yang memang kebanyakan sekarang keluhannya kayak susah tidur, terus sejauh ini sih sama aja Kak, paling hanya tambahan-tambahan bahannya aja, ada beberapa bahan yang tambahan aja. Itu tadi susah tidur gitu untuk yang varian baru ini, keluhan dari salah satu pasien yang penyakit varian baru COVID itu salah satunya susah tidur itu. Aku nggak bisa bilang ini pasien itu varian baru enggak ya, karena kan jadi paling aku cuma bisa bilangnya kayak keluhan mereka ada yang sedikit banyak mengeluh seperti itu gitu dari pasien-pasien yang sebelumnya. Contohnya kalau misalkan kayak diare itu kan sebelumnya sama aja, tapi lebih sedikit pasien yang kayak susah tidur itu tuh bisa cuma beberapa kita hitung, tapi itu kayak mungkin satu lantai pasien ada sekitar 4 atau 5 orang yang mengeluh seperti itu dan lain-lain. Gitu. Nah dari treatment pengobatannya sendiri ini beda nggak sih Kak untuk varian baru COVID ini? Dari asupan vitaminnya atau dari obat dari Wisma Atletnya gitu? Apa sama aja? Sama aja ya? Untuk varian vitaminnya, varian antivirusnya sama aja sama ini dari dokter. Paling kalau dia ada keluhan tambahan, ada beberapa obat yang dari dokter tambahin kayak gitu. Oh ya Kak, dan dari proses pemulihan pasien-pasien COVID yang terpapar oleh varian baru ini tuh lebih lama gitu nggak sih Kak untuk proses penyembuhannya gitu? Sama aja sih Kak, soalnya kecuali kalau dia kena COVID yang berat ya. Kalau kena COVID yang berat, pemulihannya mungkin kita harus stabilkan dia dulu, tapi itu mungkin yang varian aku nggak bisa bilang ini varian baru atau varian, pokoknya COVID yang saat ini itu adalah mereka kebanyakan penurunan saturasi. Nah, penurunan saturasi ini yang harus kita jaga pasien supaya mereka terus semangat, terus treatmentnya, obat-obatannya juga di situ Kak. Untuk jumlah kematian sendiri berapa Kak? Lebih banyak. Lebih banyak ya? Kayak beberapa hari yang lalu itu sehari untuk di Wisma sendiri bisa 1 hari itu 5 pasien. Kak, untuk pasiennya sendiri dari kategori umur ini, apakah sekarang ini yang lebih banyak itu yang usia muda Kak? Usia muda banyaknya, usia banyak. Tapi yang paling banyaknya apakah benar memang lebih menjangkit ke usia muda sekarang gitu? Iya sih Kak, yang usia muda pun lebih banyak karena tapi untuk penyembuhan mereka lebih cepat daripada yang jadi kan kasus COVID di DKI ini kan naik gara-gara masyarakat kan abai gitu kan sama protokol kesehatan. Menurut Kak Ira ini salah satu termasuk euforia vaksinasi di DKI yang tinggi juga nggak sih gitu. Jadi
warga atau masyarakat DKI itu kayak ya udah gitu kan, saya udah vaksin nih gitu, jadi kayak ya udah santai bebas gitu. Itu benar nggak sih Kak perilaku seperti itu? Menurutku enggak ya, nggak karena baru beberapa waktu ini vaksin itu baru ibaratnya untuk KTP ada beberapa kota yang seperti di DKI aku lihat kayak beberapa rumah sakit bisa tuh untuk KTP luar DKI asal dia membawa surat domisili. Terus tapi ini ada temanku yang di beberapa kota pun dia bilang dari KTP tempat lain itu bisa, dan membawa surat domisili juga bisa, jadi hanya untuk warganya. Jadi kalau untuk vaksin aku rasa sih enggak sih Kak, tapi lebih ke aware mereka sendiri aja. Mungkin beberapa dari mereka belum vaksin tapi mereka nggak aware, nggak care dengan diri mereka, apalagi kasusnya ini melonjak setelah acara pulang kampung ya. Ya harapan aku untuk kedepannya untuk masyarakat DKI di Jakarta maupun masyarakat Indonesia, pergunakanlah vaksin gratis ini, karena ada beberapa statement juga kan yang membawa, ada yang menjual inilah itulah, selain pemerintah memberikan gratis vaksin aja, apa yang diberikan vaksin, mau vaksin A, vaksin B kita ikutin, terus jaga protokol kesehatannya, karena itu salah satu untuk melindungi diri kita dan melindungi keluarga kita. Kalau kita sendiri nggak melindungi diri kita, gimana cara kita melindungi keluarganya gitu? Berarti sama aja mungkin kita mau memberikan suatu penyakit kita tapi virus apa? Kami dari Urban Fox ingin mengucapkan salam duka cita Kak untuk khususnya teman-teman nakes yang berjuang di COVID-19 ini dalam merawat pasien, untuk mereka-mereka yang gugur, terutama yang baru-baru ini yang kemarin meninggal karena sudah berjuang merawat para pasien COVID-19. Jadi kami sangat turut berduka cita dan sangat menghargai banget profesi Kak Ira dan teman-teman lainnya yang udah berjuang selama ini dalam menangani COVID. Iya, terima kasih juga untuk tim Urban Fox dan teman-teman di luar sana yang udah mau patuh sama protokol kesehatannya, udah mau patuh dan menjaga keluarganya dari COVID-19. Semoga sehat terus. Dan terima kasih juga sudah melakukan vaksin hingga vaksin. Oke, sehat selalu buat Kak Ira ya. Tepat pada Selasa 22 Juni 2021 adalah hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-494. Perayaan HUT DKI Jakarta kali ini menyusung tema Jakarta Bangkit. Di tahun-tahun sebelumnya, perayaan ulang tahun Jakarta selalu dipenuhi hingar-bingar, mulai dari konser hingga pameran kebudayaan. Namun, ini adalah kali kedua Jakarta harus merayakan ulang tahunnya dalam kondisi pandemi. Tak ada perayaan yang mewah. Malah Jakarta harus kembali menelan kepahitan bahwa kasus COVID-19 semakin tinggi. Jakarta tidak sedang baik-baik saja, merupakan ungkapan yang tepat untuk menggambarkan situasi COVID-19 di ibu kota saat ini. Lonjakan kasus harian COVID-19 terjadi di DKI Jakarta berjalan 5 hari berturut-turut, di atas 4.000 kasus sejak Kamis 17 Juni 2021. Hingga per Jumat 25 Juni 2021, 6.934 kasus terjadi dalam satu hari. Kini, secara akumulasi terdapat 500.396 kasus COVID-19 di DKI Jakarta. 448.021 pasien sudah sembuh dan 8.067 orang meninggal dunia.
Hal itu menjadikan pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM secara mikro kembali diperketat di ibu kota oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama 14 hari ke depan, yakni dari 22 Juni sampai dengan 5 Juli 2021. Dalam PPKM Mikro yang kembali ketat ini, terdapat beberapa aturan mulai dari penutupan 10 ruas jalan untuk mencegah kerumunan, serta penutupan resto, kafe, mal di jam 8 malam, penyelenggaraan ujian pembelajaran tatap muka di 226 sekolah ibu kota pun di-stop, hingga larangan olahraga di luar rumah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza beberapa waktu lalu mengatakan salah satu penyebab lonjakan kasus COVID-19 di ibu kota yang terjadi kali ini adalah mudik dan liburan Lebaran Idul Fitri 2021 lalu. Padahal, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melarang warga untuk tidak melakukan mudik Lebaran 2021 dan mencegah mobilitas masyarakat pada waktu libur Lebaran, termasuk melarang masyarakat melakukan silaturahmi secara langsung. Tak heran, 2 minggu setelah Lebaran dan sesudahnya, muncul klaster-klaster penyebaran COVID-19 yang merupakan klaster keluarga, klaster mudik, dan klaster silaturahmi. Selain itu, kepatuhan warga ibu kota menggunakan masker juga menurun. Kepala Dinas Kesehatan atau Kadinkes DKI Jakarta Widya Stuti mengungkapkan, saat ini warga ibu kota semakin abai dengan protokol kesehatan, khususnya menggunakan masker. Tercatat, pada awal tahun ini, posisi DKI Jakarta sempat berada di sekitar 70% penggunaan masker. Namun saat ini turun menjadi 20 hingga 25%.